Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Ini kesempatan pertama bagi kita NU Delta Media untuk mewawancarai calon ketua. Mungkin belum ada TV live, mumpung belum barangkali, atau kemudian channel YouTube yang lain yang belum mewawancarai beliau. Kami pengen mendahului karena memang kebetulan aja ada kongres besarnya di Sidoarjo dan kami pengen memanfaatkan betul itu. Jadi mumpung ada di sini, kami pengen bertanya-tanya langsung. Nah, kami pengen bertanya nih selaku orang Sarbu Musik Pusat, sebelum nanti ngomong jadi sebagai presiden gitu maksudnya. Kenapa pilihan tempat ada di Sidoarjo? Selain kemudian memang saya dengar-dengar sejarahnya Sarbu Musik lahirnya di Sidoarjo gitu. Nah, apa yang menjadi alasan DPP apa PP namanya? DPP ya. Oh, kayak partai politik ya, ada D-nya gitu. Kenapa kemudian pilihannya ada di Sidoarjo? Monggo. Ya, terima kasih Pak Dodi. Perkenalkan saya Irham, saya Presiden Konfederasi Sarbu Musik yang terpilih beberapa hari yang lalu, tanggal 27 September. Sidoarjo ini memiliki arti yang sangat spesial bagi Sarbu Musik karena Sarbu Musik lahir di pabrik gula Tulangan, sangat mempengaruhi lokus gerakan Nahdlatul Ulama saat itu, terutama untuk mengorganisir kelas pekerja, kelas buruhnya. Jadi kalau saya coba baca beberapa referensi termasuk beberapa dawuh Kiai Sepuh terutama yang ada di Jawa Timur, sejarah kelahiran Sarbu Musik itu tidak lepas dari polarisasi dan tensi politik saat itu, mulai dari akhir 40-an sampai pertengahan 50-an, di mana saat itu hampir semua partai politik dan organisasi-organisasi besar itu memiliki organisasi-organisasi yang berbasis profesi. Termasuk di dalamnya adalah buruh atau pekerja kayak gitu. Nah, dulu Neven namanya ya. Neven, betul. Nah, konteksnya adalah saat itu rupanya NU agak gelisah dengan gerakan terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu masif untuk menggalang kekuatan politiknya dari jalur buruh, melalui SOPSI, Sentra Organisasi Buruh seluruh Indonesia, dan kemudian didirikanlah Sarbu Musik di pabrik gula Tulangan ini. Jadi sangat spesial. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kenapa kongresnya dilakukan di sini? Ini Kongres Akbar ke-6 sebenarnya. Ke-6-nya memang kita menghitungnya pasca reformasi gitu ya. Walaupun kita mungkin termasuk salah satu sedikit dari serikat tertua yang masih hidup di Indonesia ya. Karena sebagian muda ya. Sebagian besar serikat di Indonesia itu sudah berguguran ketika transisi dari Orde Lama ke dalam Orde Baru, karena begitu Orde Baru atau berkuasa, dari beberapa Orde Baru ke reformasi juga ada azas tunggal, kemudian ada penyeragaman seluruh organisasi gitu ya. Seluruh misalnya organisasi mahasiswa dilebur jadi satu, organisasi buruh jadi satu. Nah, seperti itu. Nah, hampir semua organisasi buruh saat itu tiarap. Awalnya tiarap, kemudian sebagian besar akhirnya mati beneran. Gitu. Mati betul. Nah, karena dipaksa syukurnya jadi satu, Sarbu Musik ini matinya mati suri, Mas Dodi. Jadi mati suri pasca reformasi, Sarbu Musik hidup lagi seperti itu. Nah, kenapa kongres kali ini dilakukan di Sidoarjo? Salah satu pertimbangannya adalah NU kalau penanggalan Hijriah itu tahun ini sudah mulai memasuki menjelang satu abad. Menjelang satu abad. Nanti insya Allah akan diperingati sekitar bulan Februari tahun depan ya, kalau menggunakan penanggalan Komariah. Nah,
Saya kira salah satu visi kebangkitan PBNU sekarang untuk 1 abad itu adalah penguatan di sektor gerakan ekonomi. Nah, ketika kita berbicara mengenai buruh, ini kan menjadi pilar yang tidak boleh ditinggalkan. Pilar yang utama dalam pembangunan ekonomi. Nah, kita ingin mengambil semangat itu. Kalau NU-nya bangkit, Sarbu Musi juga harus bangkit. Nah, betul. Kami ingin Sidoarjo ini memberikan memori kolektif mengenai sejarah lahir dan besarnya Sarbu Musi. Dari kota ini. Seluruh warga NU ini dimanapun. Betul, karena ini butuh effort secara bersama-sama. Ya. Bagaimana NU ke depan harus memberikan perhatian yang lebih khusus lagi kepada Sarbu Musi, sehingga harapannya Sarbu Musi bukan saja ke depan menjadi serikat buruh paling besar di Indonesia, sehingga kalau pemerintah atau siapapun ingin membuat kebijakan-kebijakan itu pasti akan selalu dilibatkan. Nah, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana Sarbu Musi ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi katalisator untuk mempromosikan kesejahteraan kaum buruh ini gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Wah, ini luar biasa ini. Tapi sebelum nanti agak ke sana, ingin bertanya agak pribadi dulu ini, Pak Presiden, karena konsepnya ini profiling soalnya. Ini aslinya mana, lalu tumbuh gerakan dari mana sehingga kemudian kok nyemplung gitu di perburuan ini. Saya aslinya dari Blora sebenarnya. Saya dari Blora, tapi sekarang keluarga besar saya, karena saya dapat menikah dengan orang Garut. Saya di keluarga besar saya sekarang ada di Garut. Ada di Garut, tetapi saya sehari-hari sebenarnya tadinya kerja di Jakarta. Saya kurang lebih ada 17 tahun kerja di lingkungan UN, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya pernah bergabung di beberapa agensi termasuk UNICEF, dan saya juga agak lama kerja di agensi yang lainnya, International Labour Organization, Organisasi Perburuan Internasional, ILO, selama 15 tahun. Dan akhirnya dengan kembali lagi kalau di NU, kaderisasi di apa saja yang pernah diikuti Presiden? Saya kebetulan pertama kali ikut kaderisasi di lingkungan NU itu di IPNU, Mas Dodi. Di IPNU di tingkat ranting di sebuah desa di Blora. Kebetulan saya juga suatu ketika juga pernah menjadi ketua PC IPNU Kabupaten Blora. Kemudian saya berkuliah di Jogja dan kemudian bergabung di PMII. Juga pernah aktif di Ansor, mulai Ansor DIY sampai pusat PP Ansor. Saya tahun 2010-2015 itu masuk di Badan Pengurus Lakpesdam PBNU. Di Lakpesdam. Nah, di PBNU periode ini saya juga diberikan amanah untuk duduk di badan baru, badan khusus namanya Badan Pengembangan Jaringan Internasional. Yang sama Bu Yeni, bukan? Itu kalau Bu Yeni badan inovasi. Badan inovasi ya. Wah, luar biasa. Kalau perjalanannya dari Blora terus sekarang ke Garut ya, kayak Kartosuwiryo. Persis ya. Kartosuwiryo kan lahirnya di Blora, lalu kemudian melahirkan di ITII ya. Nah itu pusatnya di Malang. Guyon Pak Presiden, guyon. Ini persoalan kemiripan saja. Lalu ketika kemudian ini digadang-gadang lah, atau mungkin disiapkan siapa berada di Sarbu Musi menjabat sebagai presiden, itu apakah memang dipersiapkan, apa ini by accident saja atau kemudian apa? Ini kayaknya Mas Dodi sudah dapat bisikan dari Biorka ini. Pertanyaan lumrah saja. Ini organisasi sebenarnya betul, saya tuh tidak merencanakan untuk di sini, tidak pernah punya cita-cita.
Oh, oke. Ya saya selama ini hidupnya di dunia yang sangat terencana gitu ya. Semuanya biasanya dalam 1 tahun itu ada target-target yang harus saya capai dalam hidup saya. Terbiasa seperti itu. Nah, Sarbu Musi ini sebenarnya tidak masuk sama sekali. Bahkan tidak masuk planning di tidak kepala, masuk planning sama sekali. Bahkan kepastian hilalnya itu baru muncul beberapa hari yang lalu sebelum kongres, kira-kira seperti itu. Jadi ini sesuatu yang ya bisa dikatakan accident ya. Accident. Karena saya ketika di Sarbu Musi ini kan dunia yang sebenarnya tidak baru-baru amat sih, tidak baru-baru. Secara isu saya menekuni isu perburuhan, ketenagakerjaan selama 15 tahun, tapi kan tidak langsung melakukan pengorganisiran organisasi karena kami di Badan Dunia seperti itu. Nah, ya tadinya tidak kepikiran di situ karena saya udah kerja di ruang lain, kerja di tempat lain, dan ketika kerja di situ saya tidak bisa digabung di organisasi serikat pekerja atau asosiasi pengusaha atau apa gitu. Jadi begitu di posisi ini memang ketika kemarin sudah mulai ada hilalnya gitu, saya mengajukan proses berhenti dari tempat kerja saya karena memang tidak boleh itu, jadi takutnya ada konflik of interest. Ya. Anggaplah ini tuntutan ulama lah untuk berkhidmat di Sarbu Musi. Iya. Oke. Menarik. Terus kira-kira setelah dipilih oleh peserta kongres untuk menjabat sebagai presiden, apa impian Pak Presiden ini untuk Sarbu Musi? Karena ini ngomong Sarbu Musi adalah buruh, serikat buruhnya Nahdlatul Ulama yang masanya luar biasa besar. Sementara kondisi regulasi perburuan hari ini kan agak repot, misalnya tentang BPJS yang BBM dan macam-macam gitu. Nah, kira-kira apa mimpi Pak Presiden untuk? Iya, Mas Dodi, salah satu hal yang meyakinkan saya kemarin untuk ya udah Bismillah, saya kalau diberikan amanah insya Allah siap, walaupun memang tidak pernah mempersiapkan. 1 bulan kemarin pun saya belum kepikiran soal ini. Saya sangat yakin bahwa sebaik-baiknya perjalanan itu adalah perjalanan ke rumah. Dan sebaik-baiknya rumah itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau saya beberapa belas tahun terakhir ini saya terlalu asik di UN, saya pulang ke rumah saya yaitu NU. Serikat buruh dengan organisasi lain kayak LSM, Ormas dan seterusnya. Serikat buruh itu ada iuran anggota, itu jati diri mereka, jati diri serikat buruh. Nah, makanya tidak heran kalau serikat buruh itu bisa melakukan demo berbes-bes gitu ya, atau bertrek-trek. Kadang orang suzon, wah ini dibayarin buruh siapa? Padahal iuran anggota itu cukup besar. Rata-rata iuran anggota serikat buruh itu sekitar 1-1,5% atau sampai 2% dari gajinya. Dan itu rela ya? Ya, karena memang itu harus dilakukan untuk kemandirian serikat ya, untuk kemandirian serikat. Nah, biasanya sebagian besar dananya itu dikelola di tingkat unit kerja atau di tingkat basis kalau pusat produksi. Nah, kemudian nanti akan ada pengaturan persentase, sekian persen, sebagian besar semuanya ke basis, kemudian baru setelah itu dibagi di tingkat DPC, tingkat wilayah atau provinsi sampai ke tingkat pusat. Biasanya kalau tingkat pusat nggak terlalu banyak karena dianggap pengurus pusat ini harusnya sudah memiliki kapasitas untuk melakukan resources mobilization kayak gitu. Makanya ya Sarbu Musi ini kalau digarap secara serius, sistemnya ditata, dan semoga nanti di akhir keputusan saya bisa menciptakan prototipe untuk seperti itu sehingga nanti bisa dilanjutkan oleh pengurus-pengurus berikutnya. Sebenarnya kalau sistemnya ditata itu untuk pengumpulan dana itu bukan sesuatu yang mustahil.
Ya. Bahkan saya yakin nanti kedepannya kalau itu tertata rapi, kalau seluruh pekerja di setiap cabang itu terkonsolidasi di satu musi, sistem pengelolaan keuangannya itu kredibel, itu saya curiganya jangan-jangan nanti bisa menopang kegiatan-kegiatan yang ada di PCNU atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat PCNU. Belum kalau menopang, semoga nanti. Tapi semoga begitu ya. Tapi menurut saya keren. Kalau narasi besar Nahdlatul Ulama tentang kemandirian itu Sarbu Musi sudah keren sekali. Karena misalnya di Bandung lain Muslimat juga sudah misalnya. Nah ini penting dan itu menjadi alat promo dan itu khasnya NU urunan ya namanya atau apa. Oke. Karena ini apa namanya di Sidoarjo saya pengen balik begini. Saya pribadi sih sebetulnya punya cita-cita bahwa kepengen semua orang NU melihat Sidoarjo. Karena Sidoarjo hari ini nggak dianggap penting, NU itu masih di sekitar Surabaya tempat lahir, Bangkalan sebagai motivator, kemudian Jombang. Padahal Sidoarjo juga kawah candra di muka para pendiri NU ada di Sidoarjo. Kiai Masari mondoknya di sini, Ki Wahab Kaskullah mondok di sini, pencipta lambang NU, Kiai Ridwan Abdullah mondok di sini. Yang menciptakan nama NU, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz juga mondoknya di sini di Sidoarjo. Gitu. Nah, tapi dalam 100 tahun menjelang NU 100 tahun Sidoarjo ini nggak pernah diapa-apain. Oh gitu ya? Iya, hanya dijadikan sebagai kalau agak ribet ya udah Sidoarjo jadi Istighosa Kubro gitu aja. Masuk ke dalam proses reskilling atau upscaling, mengupdate ya atau upskilling ya. Jadi untuk bisa beradaptasi dengan jenis-jenis pekerjaan baru ini. Nah ini kalau nggak dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama saya kira kita cukup dirugikan karena warga kita sangat banyak ya. Nah kemudian lebih ekstrimnya NU berdosa ini kalau kemudian umatnya dibiarkan tidak. Ya kita yang duduk sebagai aktivis NU atau pengurus NU itu pasti akan ini ya memiliki tanggung jawab, tanggung jawab moral dan sosial. Kemudian megatrend yang terakhir yang paling berdampak juga itu adalah faktor demografi. Karena sekarang misalnya ya Indonesia sejak tahun kemarin itu memasuki bonus demografi. Bonus demografi mungkin sampai tahun 2045, di mana nanti di tahun-tahun itu hampir 70% penduduk kita itu penduduk usia produktif. Masalahnya Mas Dodi, Indonesia itu tenaga kerja mudanya, kalau tenaga kerja muda itu kalau menurut ICLS atau statistik perburuhan atau ketenaga kerjaan internasional itu didefinisikan mereka yang berada di usia 15 sampai 24 tahun. 24. Nah, kita penduduk di usia itu angka penganggurannya cukup tinggi. Generasi Z lah. Kalau menurut data Sakernas 2020 yang seri Agustus itu angkanya 20,45%. Itu termasuk paling tinggi di Asia. Di Indonesia itu. Iya. Nah, bayangkan kalau itu kemudian tidak segera kita address, tidak segera kita tangani. Ketika nanti penduduk yang sebagian besar yang angkanya hampir 70% itu dari penduduk usia produktif, kemudian kan lama-lama menjadi yang tidak produktif ya, usia non produktif. Itu nanti tentu akan menjadi beban demografi. Betul. Ini perlu terus untuk kita ingatkan ya, terutama kepada pemerintah. Ya NU ini kan organisasi sosial, tidak membuat kebijakan, tetapi NU ini punya umat, punya jamaah yang harus kita lindungi. Makanya NU juga punya kepentingan. Nah, ini kalau tidak kita ingatkan dan kita antisipasi, itu memang cukup berat. Per hari ini Mas Dodi, setiap satu lansia di dunia itu hidupnya ditopang oleh 6 orang yang berada di usia produktif. Nah, tapi angka ini nanti di tahun 2050 ini sebenarnya nggak terlalu lama dari sekarang. Ya, tinggal 25 tahunan itu lah ya. Per satu lansia itu hanya
ditopang oleh 2 penduduk di usia produktif. Oh. Artinya rentan juga. Beban orang yang hidup di tahun tersebut di usia produktif itu jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Iya. Karena kita ya sekarang gitu. Kalau mungkin indikasinya kalau yang sekarang itu anaknya 5, 6 sehingga bebannya. Iya. Nah, kalau sekarang kan anaknya cuma 2, nah, 3. Seperti itu. Seperti itu ya indikasinya. Postur-postur demografi ini juga akan mempengaruhi dunia ketenaga kerjaan. Oh, makanya gitu ya. Ya, itu pasti nanti akan kita akan melangkah ke kita akan melakukan advokasi ini, program-program kerja kita nanti ini akan kita terjemahkan dari tantangan-tantangan yang ada di dunia ketenaga kerjaan saat ini. Tapi kan Omnibus Law sudah kadung dedok misalnya. Nah, itu dampak macam-macam. Nah, apa yang dilakukan Sarbo Musi dengan kondisi? Iya. Sambil minum nggak apa-apa karena siap, ini NU ya. Iya. Sebetulnya kalau ini sambil merokok nggak apa-apa, tapi kok yo. Jangan ya, nanti kalau podcastnya yang melihat anak belum cukup umur kan kasihan kita ya mempromosikan merokok. Boleh sambil minum. Ya, saya kira Sarbo Musi juga ke depan harus melakukan ini ya. Saya sih tahun-tahun awal di kepemimpinan saya ini saya akan fokus pada konsolidasi untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Ya. Karena warga NU itu katanya 100 juta lebih, beberapa survei mengkonfirmasi sampai 107 juta dan lebih. Ya. Dan angkatan kerja kita itu itu NU apa yang Indonesia? Indonesia, oke. Saat ini sekitar 130 juta. Nah, kalau warga NU itu misalnya sekitar 60% warga Indonesia, ya kira-kira penduduk di usia kerja di NU itu sekitar berapa? Sekitar 50 juta atau sekitar yang itu semuanya tidak masuk ke Sarbo Musi. Nah, tidak itu semuanya masuk. Yang masuk ke Sarbo Musi itu di data Kemnaker verifikasi 2019 itu masih di angka 200-an ribu. 200 ribu? Ya. Oh, jauh sekali ya. Artinya room untuk improvement untuk melakukan konsolidasi anggota itu masih cukup terbuka. Ya. Nah, makanya kita ingin konsolidasi, ke depan kita akan menginginkan PBNU membuat semacam support system sehingga bisa menopang kita gitu ya untuk mengkampanyekan warga NU yang menjadi buruh itu bukan hanya buruh pabrik, buruh kasar ya. Setiap pekerja yang memiliki kontrak kerja, memiliki pemberi kerja ada pemberi kerjanya itu kan adalah buruh. Nah, itu agar bisa masuk Sarbo Musi, agar pulang ke rumah kita. Sehingga kemudian kita menjadi serikat terbesar dan itu kemudian setiap ada kebijakan apapun kita tidak akan dilewat. Iya, seperti tadi misalnya kebijakan Omnibus kayak gitu-gitu, kalau misalnya kita kuat, nah tentu kita bisa memberikan pertimbangan dan itu akan diperhitungkan. Iya, seperti jadi itu. Saya ngelihatnya di Sidoarjo ya, di Sidoarjo tuh Sarbo Musinya kan lumayan. Kapan hari PCNU tuh mensubsidi semua lembaga Banom gitu, termasuk Sarbo Musi. Sarbo Musi itu sombong. Dikasih duit 25 juta tuh masih udah enggak usah. Kita masih punya celengan banyak, 100 juta lebih kok. Yeah. Karena keren gitu Sarbo Musi. Saya enggak tahu di tempat lain, barangkali ini berbeda. Yeah. Apa ini karena iklimnya di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, lalu kemudian itu bagus. Sementara Sarbo Musi di tempat lain masih belum begitu menarik gitu kira-kira. Yeah. Gimana kondisi Sarbo Musi? Salah satu hal yang membedakan serikat buruh dengan organisasi lain kayak LSM, Ormas dan seterusnya. Serikat buruh itu ada iuran anggota, Mas Dodi. Itu jati diri mereka, jati diri serikat buruh. Nah, makanya tidak heran kalau serikat buruh itu bisa melakukan demo berbes-bes gitu ya, atau bertrek-trek. Kadang orang suudzon, wah ini dibayarin bohir siapa sebenarnya. Padahal iuran anggota itu cukup besar. Rata-rata iuran anggota serikat buruh itu sekitar 1-1,5% atau sampai 2% dari gajinya. Dan itu rela ya? Iya, karena memang itu harus dilakukan untuk
untuk kemandirian serikat ya, untuk kemandirian serikat. Nah biasanya sebagian besar dananya itu dikelola di tingkat unit kerja atau di tingkat basis kalau di Sarbu Musi menyebutnya. Ya. Nah kemudian nanti akan ada pengaturan persentase sekian persen, sebagian besar pokoknya ke basis. Kemudian baru setelah itu dibagi di tingkat DPC, di tingkat wilayah atau provinsi sampai ke tingkat pusat. Nah, biasanya kalau di tingkat pusat nggak terlalu banyak karena dianggap pengurus pusat ini harusnya sudah memiliki kapasitas untuk melakukan resources mobilization kayak gitu. Nah, makanya ya Sarbu Musi ini kalau digarap secara serius, sistemnya ditata, dan semoga nanti di akhir kepengurusan saya bisa menciptakan prototipe untuk seperti itu sehingga nanti bisa dilanjutkan oleh pengurus-pengurus berikutnya. Sebenarnya kalau sistemnya ditata itu untuk pengumpulan dana itu bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan saya yakin nanti kedepannya kalau itu tertata rapi, kalau seluruh pekerja di setiap cabang itu terkonsolidir di Sarbu Musi, sistem pengelolaan keuangannya itu kredibel, itu saya curiganya jangan-jangan nanti bisa menopang kegiatan-kegiatan yang ada di PCNU atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat PCNU. Belum sih kalau menopang. Semoga nanti. Tapi semoga begitu ya. Tapi menurut saya keren. Kalau narasi besar Nahdlatul Ulama tentang kemandirian itu Sarbu Musi sudah keren sekali. Karena misalnya di Banum lain muslimat juga sudah misalnya. Nah ini penting dan itu menjadi alat promo dan itu khasnya NU urunan ya namanya atau apa gitu patungan. Oke. Karena ini apa namanya di Sidoarjo saya pengen balik begini. Saya pribadi sih khususnya sebetulnya punya cita-cita bahwa kepengen semua orang NU melihat Sidoarjo. Karena Sidoarjo hari ini nggak dianggap penting, NU tuh masih di sekitar Surabaya tempat lahir, Bangkalan sebagai motivator, lalu kemudian Jombang gitu. Padahal Sidoarjo juga kawah candra di muka para pendiri NU ada di Sidoarjo. Kiai Hasyim Asy'ari mondoknya di sini, Ki Wahab Hasbullah mondok di sini, pencipta lambang NU Kiai Ridwan Abdullah mondok di sini. Yang menciptakan nama NU Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz juga mondoknya di sini di Sidoarjo begitu. Nah, tapi dalam 100 tahun menjelang NU 100 tahun, Sidoarjo itu nggak pernah diapa-apain gitu. Oh gitu ya? Iya, hanya dijadikan sebagai, kalau agak ribet ya udah Sidoarjo jadi Istighosah Kubro gitu aja, tapi nggak kan pernah. Setidaknya udah dijadikan tempat Kongres Akbar Sarbu Musi. Nah, syukurnya alhamdulillah nih Sarbu Musi memulai untuk ke Sidoarjo sebagai momentum nasional. Nah, kira-kira ada format ke depan apa lagi? Kalau mimpi saya sih Muktamar NU lah. Ada di Sidoarjo di Muktamar 35 ya. Amin. Ya mudah-mudahan Sidoarjo. Karena kelengkapan dan macam-macam insya Allah siap Sidoarjo gitu. Warganya kompak, pemerintahnya juga siap dan lain-lain. Secara fasilitas juga luar biasa. Jadi kalau kemudian Muktamar NU 35 Pasca Lampung itu tidak di Sidoarjo, saya mau di mana lagi gitu. Nah, ke depan kan masih ada Harla NU di Sidoarjo, Akbar itu sama. Nah ini kayaknya harus dimulai dari Sarbu Musi nih. Bagaimana Sarbu Musi membantu mengkomunikasikan lah itu ke PBNU barangkali. Ya, nanti apa ya, kita belum tahu bagaimananya ya, tapi ya kalau dari Sarbu Musi sendiri memang itu tadi ya, melihat Sidoarjo ini sangat strategis, tempat kelahiran kami, dan saat ini menyongsong kita akan segera menapaki abad kedua NU ini juga Sarbu Musi perlu mengingat sejarah berdirinya sehingga kemudian ini akan menjadi inspirasi kebangkitan gerakan Sarbu Musi. Semoga nanti bisa menjadi serikat besar diperhitungkan. Amin. Dan bisa berpengaruh dalam pembuatan kebijakan untuk mempromosikan kesejahteraan kaum buruh sehingga kedepannya
tidak akan ada lagi intoleransi ekonomi yang dialami oleh kaum Nahdliyin, terutama yang di kelas buruh. Cita-citanya seperti itu, maksudnya mohon doanya juga seluruh. Kira-kira apa seruan buat keluarga yang pekerja? Ya semua masuk ke Sarbu Musi, karena masih tercecer ada teman-teman sahabat Banser yang masih di tempat lain. Mungkin seruan pertama kami tujukan kepada pemilik usaha orang dunia usaha dan investor. Terimalah Sarbu Musi di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang bergerak di dunia usaha dan investasi. Kenapa harus mengizinkan dan memilih Sarbu Musi? Ya, karena Sarbu Musi ini memiliki parent organization namanya NU, dan NU ini pemilik sah dari negara ini, pemegang saham terbesar dari negara ini, dan sudah teruji menjadi pembela dan penegak NKRI yang paling depan. Jadi kita pastikan kalau di dunia kerja, kalau di dalam hubungan industrial, Sarbu Musi pasti ideologinya adalah ideologi moderat. Sarbu Musi akan memberikan jaminan bahwa lingkungan kerja itu akan selalu kondusif, selalu harmonis, selama hak-hak normatif itu diberikan oleh perusahaan dan pengusaha. Dan memberikan hak-hak normatif itu adalah undang-undang. Tetapi sekali lagi, ini serikatnya NU, pemilik sah negara ini, pemegang saham terbesar negara ini, masa iya anggota Sarbu Musi akan diberikan hak yang sama dengan pekerja yang non Sarbu Musi, diberikan lebihan dikit-dikit lah sebagai bentuk apresiasi dari negara ini, dari dunia usaha kepada NU. Nah, pesan kepada pemerintah, kami berharap pemerintah juga bisa memberikan dukungan terus kepada kami, karena kami siap untuk menjadi mitra pemerintah untuk membangun hubungan industrial yang inklusif, yang produktif, merangkul semuanya, berorientasi untuk mencarikan solusi yang biasanya kalau pemerintah biasanya jargonnya adalah hubungan industrial Pancasila, seperti itu. Ya, kita siap untuk melakukan itu. Dan kepada seluruh pengurus NU di setiap jajaran, mulai dari PBNU sampai PBNU, PCNU dan PCINU, Sarbu Musi itu merupakan salah satu badan otonom NU yang selama ini orang sering kali lupa, bahkan kalau di dalam sambutan-sambutan itu pucuk-pucuk pimpinan NU di semua tingkatan itu disebut semuanya disebut. Musi lupa. Giliran Sarbu Musi nggak disebut sampai salam gitu ya, sampai salam terakhir itu tidak disebut-sebut. Ini agak curhat ini terakhir. Ini sebenarnya jeritan pengurus Sarbu Musi periode-periode sebelumnya. Saya mohon didengar. Saya ingin coba memastikan bahwa ini semoga nanti setelah periode saya berakhir itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Yang itu juga akan menunjukkan bahwa Sarbu Musi sudah semakin eksis dan diterima, dan NU pada akhirnya benar-benar memberikan support system kepada Sarbu Musi, sehingga organisasi ini bisa menjadi organisasi buruh yang paling besar di Indonesia. Itu harapan kami, Mas. Mantap. Saya pikir itu keren sekali. Harapannya menjadi organisasi buruh paling besar. Karena saya suka tadi kata-katanya, parent. NU itu sebagai orang tua dari Sarbu Musi, dan orang tuanya sudah keren sekali, pendiri bangsa. Jadi mohon Sarbu Musi jangan sampai hilang. Dan orang tuanya juga mohon jangan lupakan Sarbu Musi tadi. Jangan dijadikan anak tiri lah gitu. Jangan enggak sih. Di Sidoarjo insya Allah sama. Ditempatkan yang sama bersama dengan Banom yang lain. Anak kandung tapi agak sedikit terlantar kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin. Insya Allah tidak. Terima kasih Pak Presiden. Ketum apa presiden sih istilahnya?
presiden ya. Presiden DPPK, ada K-nya ya? Konfederasi. Ya. Konfederasi DPPK Serikat Buruh Muslimin seluruh Indonesia berkenan hadir di kantor PCNU Sidoarjo di NU Delta Media Official. Bagi netizen, bagi anggota Sarbu Musi yang belum melihat, seluruh Indonesia silakan lihat. Lumayan 200.000 kalau subscribe semua jadilah itu. Luar biasa. Luar biasa, dan monggo silakan subscribe, like, atau komen. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi kami sebagai warga NU maupun bagi Sarbu Musi. Khususnya tadi seruan-seruan yang disampaikan oleh beliau, Presiden menyampaikan kepada pemerintah, kepada pemilik perusahaan atau pemilik kerja ya, sehingga itu bisa Sarbu Musi bisa betul-betul besar. Terima kasih sekali lagi atas kerawannya Pak Presiden jauh-jauh dari Blora, dan terima kasih. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yodi.